Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita kembali menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha baik dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian sebagai bukan saja kata-kata yang keluar dari mulut bibir kami, melainkan itu juga sebuah pengakuan kami, penyembahan kami Engkau ya Allah yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami sungguh rindu sekali bahwa saat di mana kami akan merenungkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan, dan Kau pakai hamba-Mu yang punya kelemahan dan kekurangan ini, biarlah kuasa Roh Kudus saja yang menguasai hamba-Mu, sehingga kami semua bersama-sama diberkati oleh Allah. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita mari memperhatikan bagian firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan bersama-sama dalam pembacaan Alkitab. Saya mengajak kita kembali memperhatikan Alkitab kita dari 2 Timotius pasalnya yang keempat. Saya akan mengajak kita memperhatikan di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, lalu saya lompat ayatnya yang keenam. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 3, lalu nanti saya lompat ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang membicarakan tentang membawa Injil lebih dekat. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah perusahaan cukup besar, saudara. Perusahaan ini terletak di Amerika, namanya Medtronic, sebuah perusahaan pabrik asal Amerika yang bergerak di industri alat-alat kesehatan, saudara. Ya, dan perusahaan ini mengakui bahwa mereka menjadi sebuah perusahaan yang pesat perkembangannya, luar biasa. Dilihat dari sahamnya mereka ada peningkatan luar biasa, dan perusahaan ini terus mengalami hal yang baik. Dalam sebuah majalah World Traveler ada sebuah wawancara yang berisi kalimat kata-kata dari seorang yang bernama Arthur Collins Jr. Ya, dia mengatakan sesuatu tentang misi ataupun visi daripada perusahaan itu, dan bahkan ketika dia menjabat memimpin Medtronic ini. Dia berkata bahwa Medtronic adalah perusahaan yang fokus kepada penyediaan teknologi medis, khususnya untuk mengurangi rasa sakit, untuk memulihkan kesehatan dan memperpanjang umur manusia. Dan dikatakan bahwa satu-satunya kesuksesan kami, dikatakan oleh dia, adalah bukan berdasarkan berapa banyak pendapatan yang kami terima, melainkan dia berkata bahwa bagaimana orang-orang yang setiap 12 detik memakai produk kami, hidup mereka diubahkan. Hidup mereka mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka berkata bahwa setiap 12 detik mereka berharap dan menjadi sebuah visi mereka, hidup seseorang akan menjadi lebih baik karena memakai salah satu produk atau terapi mereka. Saudara kasih Tuhan, kalimat ini sesungguhnya kalau saya bisa mau katakan kepada kita,
bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bahwasanya kita juga memiliki misi yang serupa. Kita memiliki pesan yang mampu mengubahkan hidup orang ketika orang-orang tersebut mau mendengar dan menerima berita kita. Kita adalah orang-orang yang juga memiliki pesan yang bisa mengubahkan hidup manusia. Hidup manusia yang bagaimana, saudara yang kasih Tuhan? Hidup manusia kalau di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di situ dikatakan bagaimana manusia itu kehidupan mereka. Ya, orang-orangnya bukan bercerita sakit secara fisik, tetapi sakit secara psikis, sakit secara mental, sakit secara pikiran, hati mereka yang sakit. Sehingga di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan bahwa hari-hari terakhir yang akan datang masa sukar. Ada orang-orang yang hidupnya hanya mencintai diri. Ada orang-orang yang sebagai hamba uang, membual, tidak tahu mengasihi, tidak peduli akan agama, tidak berpikir panjang. Orangnya yang garang, jahat, pengkhianat. Orang-orang yang memungkiri kekuatan ibadah yang dia ikuti. Saudara ini kasih Tuhan, kalau Medtronic mereka berkata bahwa setiap 12 detik hidup seseorang akan diubahkan ketika memakai produk mereka. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat bagian ini bahwa kita pun punya pesan yang bisa mengubahkan hidup orang. Bukan secara fisik, tetapi bisa mengubahkan hati orang, pikiran orang. Yang mana dikatakan bahwa pada masa-masa terakhir ini kita akan menjumpai orang-orang yang sedemikian. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, kalau sebuah perusahaan sedemikian rupa visi misi mereka, pesan mereka, mereka mendekatkan diri mereka kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menikmati produk-produk mereka dan mengalami pembaharuan atau perubahan dalam hidup mereka. Bukankah kita yang semestinya yang berbicara bahwa bisa mengubahkan secara rohani hidup orang, pikiran orang, hati orang yang berdosa itu. Kita mestinya justru membawa Injil itu dekat dengan orang lain. Dekat dengan dunia ini. Saudara, yang menjadi pertanyaannya, saudara yang kasih Tuhan, mengapa Injil itu harus dibawa dekat kepada dunia? Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang pasal yang keempat, ayat pertama, kedua dan ayat yang keenam, kita menjumpai ada 3 hal. Mengapa Injil itu harus dibawa dekat ke dunia, harus kita sampaikan kepada mereka. Yang pertama adalah karena berbicara tentang kedatangan Kristus kedua kalinya. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan dia bukan seperti kedatangan yang waktu pertama kali. Kedatangan dia tidak lagi dalam bentuk dan menjadi bayi mungil. Tetapi kedatangannya dikatakan dia menjadi hakim. Yang dimana setiap orang akan berhadapan dalam pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Di dalam bagian ini saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata kepada Timotius, di hadapan Allah, oleh karena Kristus akan datang kedua kali, aku meminta engkau supaya melakukan pesanku ini. Kenapa? Supaya pada waktunya mereka berhadapan dengan aku sebagai hakim di dalam pengadilan itu, mereka terhindar dari hukuman kekal itu. Saudara dikasih Tuhan, bukan saja bicara tentang kedatangan Kristus, tapi juga bicara tentang bagaimana keadaan zaman yang berubah. Perubahannya seperti apa? Tidak berbicara tentang peperangan di dalam bagian ini, tetapi berbicara perubahan zaman yang menolak kebenaran. Saudara, manusia makin hari bukan lagi mencari kebenaran. Manusia justru malah mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya, yang menyenangkan telinganya, yang bisa membuat dia kuat dan sehat secara fisik. Tetapi mereka tidak pernah mempedulikan hal-hal yang rohani, hubungan dirinya dengan Allah. Di dalam keadaan ini Paulus berkata kepada Timotius, kau harus menyampaikan pesan yang akan kusampaikan kepadamu dan Kristus sudah sampaikan juga di dalam Injil itu.
Lalu yang ketiga, mengapa bagian ini harus dilakukan oleh Timotius bagi Paulus? Karena Paulus berkata, karena yang ketiga, secara pribadi dia bilang apa? Aku akan menghadapi kematian. Saudara, Paulus tahu bahwa dia tidak bisa selama-lamanya melayani. Ada saatnya dia harus menyerahkan tongkat estafet pelayanan ini kepada orang yang muda, kepada Timotius. Oleh karena itu, apa yang dia percayai, apa yang dia kerjakan, dia transfer sepenuhnya kepada Timotius. Bahwa dia harus melakukan yang namanya pengkabaran Injil. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam bagian ini saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari tiga hal ini? Saudara, ketiga ini sebenarnya berbicara soal waktu saudara. Yang pertama bicara waktu Tuhan akan datang kedua kali. Yang kedua waktu di mana dunia berubah. Mereka menolak kebenaran. Tapi yang ketiga bicara juga waktu. Bahwa setiap kita ada waktunya. Kita pun akan meninggalkan dunia ini. Saudara, di dalam Alkitab, saudara, di dalam kekristenan, kita mempercayai ada dua kata waktu saudara. Yaitu kata kronos dan kata kairos saudara. Kronos itu adalah bicara waktu yang dapat diukur. Itu bicara jam, bicara hari, bicara tanggal, bicara bulan dan tahun. Yang dimana kita beraktivitas di dalamnya ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu panjang. Tetapi saudara, ada kata yang kedua yaitu kairos. Ini adalah bicara waktu. Waktu dalam pengertian bahwa ini diberikan Tuhan. Yang di dalamnya terdapat kesempatan. Dan dalam kesempatan itu, saudara dan saya harus harus buat sesuatu yang bermanfaat untuk diri, yang bermanfaat untuk orang lain. Kita melakukan sesuatu yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bicara soal waktu ini saudara, maka sesungguhnya kita bisa menemukan bahwa di dalam bagian firman Tuhan ini saudara, ayat yang kedua dikatakan apa? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kata waktu yang dimaksudkan di sini saudara, bicara kata pakai bukan kronos tetapi kairos. Yaitu dia pakai kata baik, eukairos, dan yang kedua akairos saudara. Artinya saudara yang kasih Tuhan, bahwa Paulus menyampaikan kepada Timotius, ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi orang. Ketika Kristus datang kedua kali, tidak ada lagi kesempatan untuk mereka. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini Rasul Paulus menegaskan kepada dia, engkau harus melakukan sesuatu. Apa yang menjadi perintah daripada Paulus atau nasihat daripada Paulus. Dan sesungguhnya nasihat ini adalah merupakan bagian dari hidupnya juga yang dilakukan oleh Paulus di dalam hidupnya sebagai seorang rasul, sebagai seorang pengabar Injil saudara. Yang pertama saudara, yang dimintakan oleh Paulus, oleh firman Tuhan bagi kita, biarlah kita menjadi orang Kristen yang memberitakan firman Tuhan. Saudara, orang Kristen yang memberitakan firman Tuhan. Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Karena waktu yang ada bagi setiap orang, bagi saudara, tidak akan selalu dalam bentuk yang namanya koinos. Yang artinya ada besok, ada hari lagi, besok ada hari lagi, besok ada hari lagi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, seakan-akan dalam firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, biarlah setiap hari hidup kita menjalani sebagai suatu kairos, waktu kesempatan yang selalu kita pakai untuk melakukan yang baik, bertindak yang baik bagi orang lain. Hal yang baik apa yang kita lakukan? Firman Tuhan katakan, beritakan firman Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Tidak ada yang lain. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan preach the word saudara. Artinya firman. Firman itu firman yang mana saudara? Saudara, firman yang memerdekakan saudara dan saya. Firman yang adalah kebenaran. Inilah yang disebut dengan firman. Injil, kebenaran yang memerdekakan. Yang menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu bukan sebuah ide, tetapi kebenaran itu seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Injil ini yang harus kamu beritakan. Beritahukan kepada mereka. Lalu Injil yang seperti apa dikatakan yang kedua? Injil di dalam Roma 1:16 dikatakan Injil yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Engkau harus menyampaikan, memberitakan Injil yang menyelamatkan itu, yaitu Yesus Kristus. Lalu Injil yang seperti apa? Injil seperti yang diberitakan oleh seorang yang bernama Filipus. Injil tentang nama Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau bisa kita katakan di dalam bagian ini saudara, yang diberitakan orang Kristen adalah Injil kebenaran, Injil yang memerdekakan, Yesus Kristus, Injil yang menyelamatkan, Yesus Kristus. Saudara, di dalam pemberitaan kita kepada siapapun, di dalam kairos yang kita miliki kepada orang lain, saudara, tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk kita sesungguhnya berbicara tentang hikmat dunia ataupun filsafat manusia. Saudara, di dalam Kolose pasal 2 ayat 8, Paulus pernah menyampaikan ini kepada umat Tuhan di jemaat Kolose. Dikatakan bahwa mengapa kamu cepat sekali tertawan oleh filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran-ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, adakah yang seperti ini masih di dunia ini? Ada, saudara. Adakah kita bisa jumpai berita-berita seperti ini? Ada, saudara yang kasih Tuhan. Biarlah dunia yang melakukan itu, tapi bukan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena pemberitaan kita bukan bicara hikmat dunia dan filsafat manusia, tetapi bicara tentang Injil, saudara. Injil yang bagaimana? Bahwa Injil yang kita beritakan bukan Injil yang lain. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 6, Paulus juga pernah menegur orang Kristen di Galatia. Mengapa kamu begitu cepat berbalik dari Kristus, lalu kamu mengikuti Injil yang lain? Saudara dikasih Tuhan, saya memperhatikan bahwa dalam waktu sekarang ini saudara, entah berapa banyak sudah muncul ajaran-ajaran yang baru saudara. Dan ajaran-ajaran ini menurut penilaian saya pribadi sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab saudara. Namun mereka saya perhatikan eksis di dunia ini. Mereka mempunyai tempat, mereka mempunyai persekutuannya, mereka mempunyai lembaganya. Kita tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Tetapi saya melihat juga bahwa ternyata begitu banyak orang yang mengikuti mereka. Pertanyaannya mengapa? Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Galatia. Orang-orang itu lekas berbalik. Mereka mengikuti Injil yang lain. Oleh karena itu saudara, karena ada Injil yang lain di luar sana, maka saudara dan saya sebagai orang Kristen harus membicarakan, mengabarkan Injil yang benar. Injil kebenaran yang memerdekakan, yang menguduskan, yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Dan waktu kita mengabarkan juga saudara, kita bukan mengabarkan tentang diri sendiri. Saudara dikasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang Kristen masuk terjerumus dalam perangkap sesuatu yang tampaknya rohani, tetapi sesungguhnya apa yang dia bicarakan bukan yang dibicarakan tentang Kristus, tetapi yang dia bicarakan tentang dirinya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita mengabarkan Injil, mengabarkan firman, saudara, ini yang kita beritakan adalah sesuatu yang baik bagi orang lain tentang Kristus itu sendiri. Karena tidak ada berita yang baik bagi orang berdosa kecuali berita Kristus. Berita tentang bahwa ada kenaikan gaji untuk PNS, belum tentu itu menjadi berita yang baik bagi mereka. Berita mengatakan ada penyakit A dapat disembuhkan, sudah ada obatnya. Bukan itu berita yang bisa menyenangkan dia, yang mendamaikan hidupnya. Yang bisa mendamaikan hidup saudara dan saya adalah Kristus. Saudara, dosa itu menghancurkan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Bahkan termasuk perasaan dan pikiran kita bisa tidak connect. Bahkan mungkin sedikit bisa bertentangan. Sesuatu terjadi di dalam diri kita. Karena apa? Karena diri seorang yang belum percaya Kristus masih hidupnya dikuasai oleh keinginan dagingnya. Dan tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan,
Berita yang dapat membuat orang terbebas dari belenggu dosa, kejahatan yang ada adalah berita tentang Kristus, saudara. Tidak ada berita yang lain, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, saudara. Saudara, suatu kali saudara ada seorang bernama Fritz Kreisler, saudara. Ya, beliau ini adalah seorang pemain biola, saudara, pemain biola dunia yang ternama, saudara. Dan setiap kali dia mengadakan konser, saudara, dia mendapatkan banyak sekali uang, saudara. Akan tetapi karena kemurahan hatinya bahwa setiap kali dia mendapatkan banyak uang dari hasil konser itu, dia sering melakukan satu tindakan menyumbangkan, ya, menyumbangkan apakah ke lembaga ataupun ke pribadi-pribadi. Sampai suatu saat, saudara yang kasih Tuhan, dia melakukan sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu dia menemukan sebuah biola yang sangat indah. Dan ketika dia memperhatikan, mau beli, tetapi ketika dia melihat sakunya, uangnya tidak cukup untuk membeli. Saudara, akhirnya dia mencoba mengumpulkan uang itu, lalu dia kembali kepada penjual biola itu, saudara, yang dia katakan indah sekali, bagus sekali ini. Namun betapa kagetnya dia. Ketika dia dari rumah, dia datang kepada tempat penjual itu, dia mendapati bahwa biola itu sudah dibeli oleh seorang kolektor, saudara. Saudara, pada waktu itu Kreisler ini dia berangkat dari rumah pemilik biola itu dan dia mengatakan kepada sang kolektor ini, saudara, bahwa biola itu harta berharga bagi dia dan dia sangat ingin sekali membelinya, bahkan tidak mau menjualnya. Saudara, Kreisler dia merasa kecewa sekali, saudara. Akhirnya dia meninggalkan rumah sang kolektor itu. Tapi entah mengapa ketika dia mau keluar dari rumah sang kolektor itu, dia sempat berpikir dan dia mencoba sekali lagi bicara kepada dia. Dia katakan demikian, bolehkah saya memainkan biola itu sebelum disimpan dalam kesunyian? Saudara, pada waktu dia mengatakan seperti itu, saudara, dia memainkan biola itu dengan baik, saudara. Bahkan pada waktu dia memainkan, sang kolektor itu tersentuh hatinya, perasaannya sangat tersentuh sekali. Dia menikmati setiap lanunan musik yang ada dengan biola itu, saudara. Dan akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, sang kolektor bicara kepada Kreisler ini. Dia berkata, saya enggak berhak menyimpan biola itu bagi diri saya sendiri. Ini milik Anda. Bawalah, Pak Kreisler. Biarlah semua orang dapat menikmati, mendengarkan alunan musik dari biola ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang berdosa dan kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita diselamatkan karena kita mendengarkan Injil kebenaran itu. Saudara, kalau saya mau bisa katakan dengan bahasa yang sedikit puitis, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa yang sudah menerima kebenaran Allah, karunia Allah itu, saudara, Injil itu bagaikan harmoni surga yang mempesona kita, saudara. Kita tidak berhak menyimpan bagi diri kita sendiri. Yesus memerintahkan apa, saudara? Saudara dan saya harus memberitakannya kepada dunia ini. Supaya apa? Supaya semua orang dapat mendengarkannya. Saudara, inilah yang dikatakan, saudara. Inilah yang diinginkan oleh Kristus, saudara. Dan Kristus menginginkan supaya kita melakukannya. Saudara, ini bukan pekerjaan hanya sebagai seorang hamba Tuhan. Ini adalah pekerjaan setiap orang percaya yang sudah menerima karunia Allah. Jangan simpan keselamatan itu. Jangan simpan berita bahagia itu. Damai sejahtera itu bagi dirimu. Kau harus mengabarkannya. Ketika kehidupan kita semua orang percaya, kita menempatkan diri kita sebagai orang Kristen yang memberitakan Injil tanpa melihat status,
bahwa saya bukan hamba Tuhan, bahwa bukan saya sebagai seorang diakon, tetapi kita sebagai orang Kristen. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bukan hanya kita yang akan bertumbuh saudara, tapi juga gereja Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika setiap orang Kristen memberitakan firman, dia mengkhotbahkan, dia menyaksikan, bukannya kesaksian saja, tetapi tentang firman yang diberitakan, maka gereja akan menjadi kuat. Preaching plus God's word, strong church. Ketika kita bisa melakukan ini, gereja menjadi kuat. Gereja kuat karena dimasuki oleh orang-orang, berisi orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Orang-orang yang militan akan Injil Kristus untuk diberitakan kepada mereka yang belum percaya. Saudara, kekuatan gereja itu bukan berdasarkan keuangannya seberapa banyak, tetapi bagaimana setiap orang Kristen di dalamnya dia menyuarakan, menyaksikan, dia mengabarkan, dia mengajarkan. Yang diajarkan adalah firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, terakhir, orang Kristen yang menghidupi firman Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen kita tahu, terutama bagi 6 saudara-saudara kita yang sudah menerima baptisan hari ini. Pada waktu mereka belajar katekisasi, saya kalau tidak salah hanya seorang yang absen, itu pun karena sakit, saudara ya. Tetapi kalau nggak salah kita tunda ya jadi online ya, supaya semua tidak ada yang tidak dapat. Saya berharap bahwa komitmen mereka, kesetiaan mereka di dalam kelas mereka, tekunnya mereka, ini bersambung terus seumur hidup saudara. Saudara, sebagai orang percaya, orang yang sudah terima Kristus, hidup kita berubah. Salah satu yang berubah dari hidup kita adalah kita mencintai firman dan menghidupi firman itu. Kita mencintai ibadah dan kita mendengarkan firman itu. Kita mencintai persekutuan dan kita terlibat di dalam kegiatan yang ada. Ini perubahan saudara. Perubahan itu bukan oleh karena semakin hari kita semakin cantik barangkali, semakin ganteng barangkali, semakin pekerjaan saya menjadi lancar barangkali. No, bukan. Tetapi perubahan dalam diri kita adalah berkaitan dengan kita, dengan Allah. Kita mencintai firman, bahkan berupaya untuk menjadi pelaku firman. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita saudara. Kalau di dalam 1 Korintus, 2 Korintus saudara kasih Tuhan, Paulus juga pernah berkata tapi mirip dengan Yakobus. Kalau Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa kamu itu surat Kristus. Bahwa orang Kristen yang hidupnya sudah ditulis bukan dengan tinta tapi roh Allah yang hidup. Kita itu adalah surat Kristus yang terbaca. Itu mengapa ada satu pertanyaan dan jawaban dari peserta katekisasi. Saya tahu ini juga menjadi pergumulan awal dari kita mengikut Tuhan. Dan bahkan hari ini pun juga. Bahwasanya ketika dia melihat hidupnya, bagaimana kalau saya jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang lagi, apa yang harus saya lakukan? Saudara, saya rasa pertanyaan itu akan jadi pertanyaan seiring kita merindukan hidup ini terus berubah dan meninggalkan yang buruk. Saudara, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Kita surat Kristus yang terbuka. Semua orang akan baca saudara. Saudara dan saya, begitu kita tampil dan mengatakan kita orang yang percaya Kristus. Bahkan kita sudah menerima baptisan. Tidak ada tempat untuk kita sembunyi. Tidak ada tempat untuk kita menutup diri kita. Kita akan terus berjalan dan menjalani hidup dengan iman kepada Kristus. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kita menghidupi firman, menjadi orang Kristen hidup firman. Bukan menciptakan bahwa kita harus jadi pelaku firman atau kita surat Kristus yang terbuka. Saudara, kiranya dua hal tersebut mengingatkan saudara dan saya. Artinya saudara, bahwa setiap hari di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita kerjakan dan akan kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Dan itu menjadi sejarah dalam hidup kita.
Saudara, ada sebuah kata dari Eleanor Roosevelt, saudara. Dia berkata bahwa yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Saudara, kemarin itu, bahwa saudara kemarin, hari ini saudara adalah hari di mana saudara akan menuliskan sejarah, dan itu akan menjadi history, saudara. Ketika kita memasuki menjalani hari yang baru, saudara. Besok kita nggak tahu apa-apa, tetapi saya mau mengatakan, saudara, setiap kita sudah berada di pada hari yang baru, saudara dan saya sudah menuliskan sebuah sejarah. Itulah mengapa apa yang saudara dan saya tulis di dalam sejarah hidup saudara dan saya, itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kairos. Sesuatu yang baik selalu kita tinggalkan. Sesuatu yang bermanfaat selalu kita tinggalkan. Kalau di dalam Rasul Paulus selalu berkata apa? Tinggalkan teladan. Tinggalkan warisan iman. Tinggalkan itu supaya apa, saudara? Supaya orang-orang yang mengenal, yang membaca kehidupan kita sebagai surah Kristus terbuka, mereka pun melalui kesaksian hidup kita, mereka bisa mendapatkan berkat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi pelaku firman, saudara, adalah menjadi seorang pembawa berita kebenaran. Benarkah saudara mengetahui dan memikirkan bahwa saudara dan saya adalah pemberita kebenaran, yang dimana setiap peristiwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menghidupi firman itu, sesungguhnya kita bisa menjadi pribadi yang bisa menyemangati orang-orang, bisa memberikan pengharapan kepada banyak orang, bisa menolong mereka yang mengalami kehilangan semangat dan harapan. Karena apa? Karena Kristus berkarya, bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, menjadi pelaku firman artinya kita merelakan peristiwa-peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak sungkan untuk dibentuk oleh Allah, dikoreksi oleh Allah. Kita bersedia hati untuk mau melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang bernama Thomas Huxley, saudara. Mohon maaf kalau saya mengeja nama dia agak sedikit rumit, saudara. Ya, Thomas Huxley ini adalah seorang ilmuwan Inggris, saudara. Ya, ia sangat giat mendukung yang namanya teori evolusi. Sehingga sebutan kepada Thomas Huxley ini, dia katakan bahwa dia adalah, mohon maaf, anjing buldognya Darwin, saudara. Artinya bahwa dia adalah orang yang pengikut daripada teori Darwin atau Darwin, saudara. Dia seorang agnostik, saudara. Dia mempercayai bahwa agama itu tahayul, agama itu berbahaya, saudara. Nah, suatu kali Thomas Huxley ini, saudara, bertanya kepada orang Kristen yang sangat taat. Ya, ketaatan itu bisa dikatakan orang yang mendalami firman, orang yang menghidupi firman itu dalam hidupnya. Dia berkata kepada orang Kristen itu, "Apa arti imanmu bagimu?" Lalu orang Kristen itu tahu bahwa yang bertanya ini adalah Thomas Huxley ini, saudara. Dia seorang yang skeptis. Dia diam, dia gak mau menjawab. Dia hanya berkata begini, "Kamu ini orang berpendidikan. Kamu ini bisa akan menentang apapun yang akan saya katakan. Apa gunanya saya berbicara dan menjawab pertanyaan Anda?" Saudara, Thomas Huxley ini merasa tidak puas. Dia terus mendesak supaya dia menjelaskan mengapa kau mau jadi orang Kristen. Saudara, maka orang Kristen yang taat ini, dia dengan tulus hati, dia menceritakan arti Yesus bagi dirinya, saudara. Saudara, cukup waktu dia menceritakan tentang siapa Yesus bagi dirinya. Dan ternyata pada waktu diceritakan Thomas Huxley ini, dia tersentuh. Sehingga dia tidak mampu lagi untuk mendebatkan apapun yang diceritakan orang Kristen ini, saudara. Dan di akhir pertemuan itu Thomas Huxley ini dia berkata, "Saya kagum akan iman Anda kepada Yesus Kristus. Saya kagum." Saudara, apa yang bisa kita lihat dari cerita percakapan mereka ini, saudara? Saya hanya mau mengatakan begini, bahwa kesaksian sederhana
yang keluar dari lubuk hati lebih efektif daripada penjelasan ilmiah apapun menerangkan hal-hal untuk meyakinkan orang tentang Tuhan. Kesaksian sederhana, saudara. Kesaksian sederhana inilah yang sebenarnya dinantikan. Kesaksian sederhana itu adalah kesaksian bagaimana Kristus ada dalam hidupnya, mengubahkan hidupnya, bagaimana dia menerima Kristus, pengampunan itu. Itulah yang dia ceritakan, saudara. Saudara, kita seringkali membayangkan bahwa kesaksian itu seperti kita sedang mau berkhotbah. Ceritakan Kristus. Bagaimana, mengapa Kristus mau mengampuni engkau? Mengapa Kristus mau menyelamatkan engkau? Mengapa Kristus mau mati bagimu? Mengapa Kristus rela datang ke dalam dunia? Kristus, Kristus, Kristus. Tidak ada berita yang lebih indah selain daripada berita Kristus. Saudara, seorang bernama Thomas Ashley itu akhirnya dikatakan dia menjadi orang yang kagum dengan kehidupan Kristen. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya inilah yang dimaksudkan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, saudara. Ketika dikatakan beritakan firman siap sedia baik atau baik waktunya. Kata nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau saya mencoba menyimpulkan dengan satu kata kalimat ini, saudara. Ini bicara tentang kesaksian, saudara. Kesaksian hidup. Yang bagaimana kita mengalami perubahan. Bukankah orang seringkali berkata, bahkan menolak aja perkataan kita dengan sebuah alasan, alah hidupmu juga tidak benar, kerjaanmu juga nggak benar, keluargamu juga nggak benar, pelayananmu juga nggak benar. Nasihati dirimu sendiri sebelum kau menasihati saya. Ajari dirimu sendiri sebelum kau mengajari saya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ada kalanya memang kita perlu melihat bagaimana supaya nasihat kita, teguran kita itu sungguh-sungguh bisa masuk mendarat. Bukan hanya sekedar teori, tetapi sesuatu yang kita hidupkan sehingga orang melihat Kristus ada dalam hidup dan kata-kata kita. Saudara, kenapa saudara ini harus kita lakukan? Karena ini berkenaan dengan hidup saudara dan saya. Saudara, ada quote yang mengatakan begini, saudara. Life is a gift. Never take it for granted, saudara. Saudara, hidup itu, kalau dikatakan ini hadiah, pemberian. Hidup itu anugerah. Hidup itu adalah kesempatan, saudara. Jangan pernah kita anggap remeh akan hal ini. Kita harus melihat bahkan setiap hari dalam kehidupan kita bahwa hari ini adalah kairos bagiku. Esok kalau Tuhan kasih lagi hidup, kairos, kesempatan bagiku. Ingat saudara, bahwa waktu pun Tuhan yang memberi. Sekalipun Tuhan beri kepada kita, bukan berarti kita menjadi pemilik penguasa waktu itu. Milik itu adalah milik Tuhan. Bagi kita yang sudah percaya, biarlah kita melihat ini adalah waktu kairos, waktu kesempatan bagi kita untuk bertobat, bagi kita beritakan Injil, kesempatan bagi kita untuk terus membenahi kerohanian kita. Biarlah kiranya apa yang bisa saya simpulkan di dalam dua hal poin kita, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa mengingat, mari membawa Injil itu lebih dekat kepada dunia ini. Beritakanlah firman. Yang kedua, hidupilah firman itu. Kiranya gereja Tuhan berkembang dan kuat di tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan, biar Engkau yang berkarya, yang meneruskan, yang menyempurnakan firman-Mu ini. Biar kami melihat bahwa diri kami adalah orang berdosa yang memperoleh kasih karunia Allah, anugerah Allah. Kami tidak menyimpan kenikmatan berita ini untuk diri kami.
tapi kami memberitakannya dan memberitahukannya melalui kehidupan yang terus diubahkan oleh Kristus. Bantu kami Tuhan. Kami tahu bahwa ini tidak mudah karena banyak hal yang harus kami sangkal, menyangkal diri kami, menyangkal kedagingan kami demi kami melakukan firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, Engkau bantu kami dalam kelemahan kami. Kau tolong gerejamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.